Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan salah satu kisah dari penulis favorit saya, Agil R. Saputra. Wow, kisah mantrik ya teman-teman ya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman juga bisa follow ya Twitternya dari Mas Agil Rian Saputra, karena di sana keren-keren banget kisahnya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe juga bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Entry ini. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Kayu nisan dari kuburan Mbak Murni, Mantrik, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1985. Suatu sore, di sebuah desa yang tenang dan tentram, di teras sebuah rumah bergaya priai, terlihat sepasang lansia yang tengah duduk dan saling berbincang. Mereka adalah Pak Markus Seto Sumantri, atau orang lebih mengenalnya sebagai Pak Mantrik, dan Ibu Berta Sri Murni, atau yang sering disapa Bu Murni. Beginilah sekira kegiatan mereka setiap harinya sejak kedua anaknya menikah dan sudah mempunyai hunian sendiri. Aktivitasnya hanya begitu-gitu saja. Kalau tidak ke gereja atau sedang menyambut kedatangan anak cucu setiap akhir pekan, Pak Mantri dan Bu Murni itu lebih sering terlihat menghabiskan sore dengan mengobrol di depan rumah. Enak ya jadi Pak Mantri, hidupnya nyaris sempurna. Anak-anaknya sudah mapan, keluarganya juga selalu harmonis, rukun, dan mesra. Bahkan di masa tuanya, dia masih terlihat berkecukupan. Apalagi yang mau beliau kejar di dunia ini? Kurang lebih begitulah penilaian orang-orang di sekelilingnya terhadap keluarga Pak Mantrik itu. Keluarga Pak Mantrik adalah potret sebuah keluarga yang ideal. Bahkan bila boleh dibandingkan dengan masa sekarang, keduanya bagaikan Habibi dan Ainun, sepasang suami istri yang selalu romantis dan hangat meski telah sama-sama menua. Pak Mantrik adalah sosok yang sangat menyayangi keluarganya, terutama istrinya. Rasa itu dibuktikan dengan sedikit menabrak tradisi kebanyakan orang di era itu, yang mana setiap orang tua sering berprinsip bahwa banyak anak banyak rezeki. Prinsip itu ditolak oleh Pak Mantrik sendiri dengan ungkapannya yang ia dapat di dalam bangsal rumah sakit, yaitu ketika sang istri melahirkan anak keduanya. Kurang lebih seperti inilah ungkapannya. 2 kali aku menemanimu melahirkan anak kita, dan itu membuatku menjadi berpikir bahwa wanita yang aku sayangi ini tidak perlu menjadi pabrik bayi yang harus memberikan banyak anak untukku. Tapi kalaupun nantinya kamu sendiri yang menginginkan anak lagi, aku akan lebih senang memintanya dari panti-panti berapapun yang kamu mau, karena aku takkan sanggup melihatmu bertaruh nyawa lebih dari itu. Begitulah sekiranya pandangan Pak Mantri yang ia tuliskan dalam sebuah memo kecil dan ia selipkan di bawah bantal istrinya di rumah sakit seusai melahirkan anak keduanya kira-kira 30 tahun yang lalu. Prinsip itu selalu ia pegang teguh sampai saat ini. Itu terbukti di usia pernikahan mereka yang kurang lebih sudah menginjak 40 tahun itu. Pasangan Pak Mantrik dan Bu Murni hanya memiliki 2 anak saja. Mereka adalah Rudi dan Romi. Anak-anak pintar, cerdas, dan dari kecilnya selalu kritis terhadap aspek-aspek kehidupan.
Rudi si sulung, ia bergelar sarjana ekonomi. Pribadinya dikenal kalem, tak banyak bicara, sudah menikah, mempunyai 2 anak, dan berkarir sukses menjadi kepala di sebuah bank nasional milik negara. Sementara untuk si bungsu Romi, ia juga sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Hidupnya juga mapan. Dia yang mempunyai gelar insinyur itu memiliki karir yang bagus dengan menjadi kepala rekayasawan atau teknisi di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar kala itu. Untuk perbedaan antara dirinya dengan sang kakak, Romi ini lebih aktif dan banyak bicara. Sekilas bisa kita lihat bagaimana kehidupan keluarga Pak Mantrik itu yang patut dikatakan nyaris sempurna. Anak-anaknya sukses dan mapan. Rumah tangganya juga selalu hangat dan harmonis, membuatnya tinggal menikmati saja masa tuanya ini dengan tenang. Kembali ke percakapan di teras rumah sore itu. Keduanya masih berbincang hangat. Meski matahari sudah kian merendah, tampaknya mereka tak mau beranjak dari tempat duduknya. Oh iya, hari ini adalah akhir pekan. Sepertinya mereka masih menunggu kedatangan anak dan cucunya seperti biasa. Anak-anakku belum datang ya mas, ucap sang istri di antara sesapan teh yang sudah hampir dingin. Wah, sekarang kan akhir bulan Bune. Jadi si Rudi itu lagi tutup buku. Kalau si Romi biasalah, dia kan memang datangnya selalu habis maghrib, jawab Pak Mantrik seraya mengambil sebatang rokok dalam bungkusnya. Hal itu segera membuat istrinya melirik tajam dan Pak Mantrik pun urung menyalakan batang rokoknya. Bu, jangan ngerokok terus Thomas, biar panjang umur. Cucu kita itu loh, masih kecil-kecil, kata Mbak Murni dengan sedikit sinis yang segera dijawab oleh Mbak Mantrik dengan sedikit berkelakar. Kan cuma sebatang toh Bune, tanggap Pak Mantrik dengan sedikit tertawa. Lah iya sebatang, dari dulu ngerokok itu ya dari sebatang, diulang-ulang sampai habis sebungkus, timpal sang istri yang gemas dengan suaminya itu. Hingga beberapa saat kemudian, perdebatan kecil itu pun teralihkan oleh suara anak kecil yang memanggil-manggil mereka. Ya, si sulung Rudi akhirnya datang juga bersama anak dan istrinya. Kakung, Uti, teriak 2 anak Rudi yang berlari menghampiri kakek dan neneknya. Seperti biasa, Pak Mantrik dan Bu Murni selalu menunggu momen ini. Mereka tampak sumringah menuntun cucu-cucunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Rudi dan istrinya pun turut masuk, meletakkan tas pakaian yang mereka bawa ke dalam kamar, dan setelah itu duduk-duduk di ruang tengah. Romi belum sampai sini toh Bu? Tanya Rudi kepada ibunya, Bu Murni. Paling sebentar lagi, jawabnya yang langsung disela oleh sang ayah, Pak Mantrik. Oh ya Rud, jawab bos. Kok sudah 3 hari ini tidak datang yo? Katanya menanyakan perihal koran harian langganannya yang sudah 3 hari ini tidak datang. Apa yo Pak? Padahal selalu dibayar loh. Tapi kan lo pernah juga satu gereja sama kita. Minggu lalu Bapak lihat dia enggak? Tanggap Rudi. Ya lihat sih, tapi kan baru 3 hari ini korannya ndak datang. Apa besok Bapak tak tanya sama orangnya langsung aja ya? Besok kan kita pasti ketemu dia di gereja. Tugas Pak Mantrik yang sambil sibuk bercengkrama dengan 2 cucunya. Di ruang tengah, di depan televisi, mereka semua pun berkumpul. Suatu ketika, Bu Murni sang ibu tampak meringis memegangi perutnya. Yohana, istri Rudi yang pertama kali menyadarinya pun langsung sigap bertanya kepada ibu mertuanya itu. Kenapa toh Bu? Tanya Yohana sambil mendekat. Tidak tahu ini Dok, kok tiba-tiba rasanya seperti mual, jawab Bu Murni diikuti oleh Rudi yang turut mempertanyakan hal itu. Gimana Bu? Apa perlu Rudi panggilkan Bu Mar, perawat rumah sakit yang berada di desa itu? Gak usah, paling cuma mual biasa, dikasih air hangat juga nanti sembuh, kata Bu Murni seraya menahan sakitnya.
Sang menantu, Yohana pun segera mengambil air hangat di dapur dan langsung diberikan kepada ibu mertuanya itu. Bersamaan dengan itu, Pak Mantrik juga turut berkata, "Nah itu ibu murut, Om Bapak udah bilang jangan minum soda." Aduh Pak Mantrik kepada Rudi anaknya. "Sudah Bune, biar dipanggilkan Bu Maraja ya. Nanti biar dikasih obat lambung." Tambah Pak Mantrik yang kali ini berbicara kepada istrinya. Tapi lagi-lagi sang ibu menolaknya dan berkata bahwa dia masih baik-baik saja. "Wes, ndak apa-apa. Ini sudah kemeningan kok. Habis minum air hangat," kata ibunya beralasan. Menit demi menit berlalu, hingga sore pun berganti menjadi petang dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, si Romi, anak bungsu Pak Mantrik itu pun datang juga bersama dengan anak istrinya. "Pak, Bu," sapa Romi sembari berjalan masuk dan langsung menghampiri keriuhan orang di ruang tengah. "Pak, Bu," ucap Romi lagi seraya mencium tangan bapak dan ibunya. Kedatangannya pun membuat suasana ruangan itu menjadi kian ramai. Semua keluarga kini benar-benar berkumpul. Mereka pun tampak bercengkrama dan saling tertawa. Tapi di tengah kehangatan itu, ada sesuatu yang akhirnya kembali mereka sadari, yaitu keadaan sang ibu yang tak berubah dan masih saja sesekali memegangi perutnya. "Iya Bune, kalau ndak kuat biar dipanggilkan Bu Maraja ya," pinta Pak Mantrik sang suami yang segera dipertanyakan juga oleh si Romi sebelumnya belum benar-benar tahu. "Emangnya ibu kenapa Pak?" tanya Romi. "Biasa, asam lambungnya kuat," timpal Rudi menjawab pertanyaan adiknya itu. "Walah mbok, sudah toh Bu, Romi panggilkan Bu Maria," tawar si bungsu yang lagi-lagi ditolak oleh sang ibu. "Sudah, nanti aja. Ibu ndak apa-apa kok," tanggap Bu Murni lagi yang tak lama setelah itu bangkit dan hendak beranjak ke kamar mandi. "Mau bagaimana toh Bu?" ucap Dina istri dari Romi kali ini yang segera dijawab oleh Bu Murni sambil berjalan ke ruang belakang. "Sebentar, mau buang air kecil dulu," jawabnya yang tampak terburu-buru. "Apa perlu Rudi antar Bu?" kata Rudi sekarang menawarkan diri. "Wes ndak usah, ibu bisa sendiri kok," tanggap Bu Murni sambil berjalan pergi ke kamar mandi. Menit demi menit berlalu, Bu Murni yang tengah buang air kecil itu tak kunjung kembali ke ruangan mereka. Namun di sini tak ada seorang pun yang menyadari keganjilan itu. Entah lalai atau memang sedang terlalu asyik mengobrol, sampai akhirnya tibalah ketika sebuah teriakan pelan yang terdengar dari ruang belakang. "Tolong!" Suara itu terdengar satu kali. Ya, sangat jelas. Itu adalah suara Bu Murni. Mereka yang mendengar itu pun segera beranjak bangkit untuk memeriksanya. Dan apa yang akan mereka lihat nanti sungguhlah sesuatu yang tak pernah diharapkan. Lihat, pintu kamar mandi yang setengahnya terbuka, tampak pula di sela-selanya tangan Bu Murni yang terjuntai di bawah lantai. Di sini tak ada lagi gerakan, teriakan, ataupun rangan. Rudi segera masuk bersama ayahnya dan setelah melihat keadaan sang ibu, ia pun segera meminta adiknya untuk bersiap dengan mobilnya. "Rom, siapkan mobil, kita bawa ibu ke rumah sakit," kata Rudi mencoba tenang. Tak lama kemudian, Bu Murni pun segera digotong keluar dari kamar mandi dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Dan dibawalah Mbak Murni ke rumah sakit malam itu bersama Pak Mantrik dan kedua anaknya. "Kalian tunggu di rumah aja ya, sama anak-anak," ucap Rudi kepada Dina dan Yohana sebelum mereka berangkat menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, sang ibu pun segera mendapati penanganan, tapi yang menjadi kecemasan adalah beliau yang masih saja tidak sadarkan diri. Hingga setelah semua daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Bu Murni pun akhirnya dirawat di ruangan ICU. "Wes Pak, tenang aja, ibu sudah mendapat penanganan. Dia pasti akan baik-baik saja," kata Romi saat melihat ayahnya tampak gelisah. Dugaan sementara, dokter menyatakan bahwa Bu Murni mengalami pecah pembuluh darah
Dan meski ia sudah dinyatakan stabil, tapi Bu Murni masih belum sadarkan diri. Hingga menit pun berlalu. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, masih di rumah sakit, tepatnya di lorong depan ruangan ICU. Kalian berdua pulang saja dulu dan balik ke sini besok pagi. Biar bapak saja yang menunggu di sini, kata Pak Mantri kepada Rudi dan Romi. Loh, terus bapak mau tidur di mana? Dia bisa nunggu di dalam loh. Masa iya mau tidur di kursi ini? Mending bapak yang pulang sama Romi. Biar saya saja yang nunggu di sini, tanggap Rudi seketika. Pak Mantrik tak bergeming atas perkataan Rudi, dan meski ia menyangkanya dengan lembut, Pak Mantrik tetap saja bersikukuh akan menunggu di rumah sakit. Rudi dan Romi tahu bagaimana perasaan ayahnya itu saat ini, tapi di sisi lain mereka tentu tak tega meninggalkannya kedinginan di sini sampai akhirnya. Setelah sejenak terlibat perdebatan kecil, mereka pun mengambil jalan tengah dengan tidak ada yang akan pulang ke rumah sampai esok hari. Ya mending begitu saja. Paling-paling kita juga tidak tidur sampai pagi, tugas Romi yang juga disepakati oleh Rudi dan Pak Mantri. Ayah dan kedua anaknya itu pun kini tampak berbincang untuk membunuh waktu. Namun topik-topik yang selalu mereka paksakan untuk diobrolkan tak pernah bisa bertahan lama, dan akhirnya berujung kembali membahas sang ibu. Hingga tak terasa 1 jam pun berlalu. Seorang satpam rumah sakit tampak menghampiri mereka, dan dengan lembut ia pun berkata kepada Pak Mantrik, Rudi dan juga Romi untuk berkenan menunggu saja di ruang tunggu agar obrolan mereka tidak mengganggu pasien yang lain. Nuwun sewu ini Pak, sudah malam. Ngobrolnya di ruang tunggu saja malah lebih enak toh. Takutnya kalau ganggu pasien yang sedang istirahat, kata satpam itu dengan sopan. Oke, kami akan keluar sebentar, terus masuk ke ruang tunggu lagi, apakah bisa? Tanggap Pak Mantrik seraya bangkit dari duduknya. Oh bisa, bisa sekali Pak, jawab keamanan rumah sakit itu. Mereka pun segera beranjak ke ruang tunggu, dan setelah itu keluar menuju warung kopi yang kebetulan berada tepat di seberang rumah sakit itu. Mereka segera memesan kopi dan menghisap rokoknya masing-masing. Suasana warung yang saat itu cukup ramai membuat kegelisahan mereka seperti sedikit teralihkan. Sesapan demi sesapan mengiringi berlalunya malam itu. Hingga sekitar pukul 1 dini hari, Pak Mantrik dan kedua anaknya pun kembali lagi ke lobi. Mereka duduk sedikit berjauhan untuk meregangkan tubuh mereka yang terasa lelah. Hingga sekuat apapun mereka yang ingin tetap terjaga, pada akhirnya Pak Mantrik, Rudi dan Romi pun terlelap dalam duduknya. Dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, para menantu dan cucu Pak Mantrik yang berada di rumah tampak sudah terlelap di depan ruang keluarga. Mereka semua tertidur dengan lelapnya, berjejer di 2 kasur yang mereka sengaja gelar di ruangan itu. Hingga pada satu ketika, Yohana, istri dari Rudi, dibangunkan oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah bau wangi lavender yang tiba-tiba menusuk tajam di hidungnya. Dia hafal betul perihal wewangian ini, yang mana menurut pengetahuannya ini adalah aroma minyak wangi kepunyaan ibu mertuanya. Pada awalnya, Yohana menyikapi ini sebagai sebuah kewajaran saja, meski bau lavender itu cukup tajam, seakan-akan tumpah di lubang hidungnya. Sebenarnya, dia ingin kembali memejamkan mata, namun tiba-tiba saja hasrat ingin buang air kecil membuatnya harus bangkit menuju kamar mandi. Menantu Pak Mantrik itu pun bangkit dengan sedikit payah dan beranjak ke kamar mandi. Tak selang beberapa lama kemudian, ia pun kembali lagi ke ruangan itu dan hendak melanjutkan tidurnya, namun sejenak itu menjadi urung oleh salah satu anaknya yang terbangun. Dio, kenapa? Mau pipis, ucap Yohana saat melihat anaknya sudah dalam posisi terduduk. Dio menoleh, melihat ke arah ibunya seraya menggelengkan kepalanya, dan setelah itu ia berkata, "Uti udah pulang.
Katanya mami suruh siap-siap, soalnya nanti ada banyak orang yang mau datang, ucap Dio dengan polosnya yang tentu saja membuat Yohana tersentak dan menghampiri. Memangnya Uti udah pulang? Mana? Kok mami udah denger? Tanya Yohana kepada anaknya yang baru berusia 5 tahun itu. Sudah kok, lah itu Uti lagi diri di sana, jawab Dio sambil menunjuk ke arah ruang tamu yang gelap. Spontan, Yohana tentu menatap ke arah di mana jemari anaknya itu menunjuk, tapi di sana ia tidak melihat apapun. Bersamaan dengan itu, seketika tengkuknya terasa bergidi kaku. Yo, ucapnya yang langsung merapat memeluk anaknya. Perasaannya campur aduk di antara percaya dan tidak percaya, namun firasat hatinya berkutat kuat bahwa pasti ada hal yang sedang terjadi kepada ibu mertuanya itu. Dan di waktu yang bersamaan, di rumah sakit, ternyata Bu Murni sedang mengalami henti jantung. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali suster yang kebetulan di jam itu tengah mengecek pasien-pasien di ruang ICU secara berkala. Dokter jaga segera datang, merespon panggilan suster lewat alarm darurat yang terdapat di bangsal itu. Bu Murni pun segera mendapati penanganan. Namun setelah semua daya dan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, takdir pun sepertinya berkata lain. Bu Murni tidak tertolong lagi. Ia dinyatakan meninggal dunia pukul 1:45 dini hari. Seperti mekanisme biasanya, saat itu juga warta ini segera disampaikan ke lobi melalui radio, dan kebetulan satpam yang menjadi penerima pesan itu adalah orang yang tadi sempat menegur Pak Mantrik di lorong ruang ICU. Nyonya Berta Sri Murni? Nyonya Berta Sri Murni, suara panggilan beberapa kali terdengar lewat radio paralel yang berada di lobi. Pak Satpam tersentak dalam kantuknya dan menjawab panggilan radio itu, yang mana ia pun segera paham bahwa itu adalah warta kematian. Ibu Berta Sri Murni, Ibu Berta Sri Murni, panggil Pak Satpam beberapa kali melalui mulutnya sendiri, yang mana panggilan itu berhasil membangunkan si Rudi. Melihat Rudi terbangun, Pak Satpam segera menghampiri dan kembali menyebutkan nama lengkap Bu Murni kepada anaknya itu. Ibu Berta Sri Murni, tanya Satpam itu. Coba, bagaimana? Ada apa dengan ibu saya? Jawab Rudi yang segera tersentak oleh orang yang tiba-tiba menyebut nama ibunya itu. Silakan ke ICU, Mas. Ada yang ingin dokter sampaikan di sana, ucapnya yang begitu ambigu. Rudi pun langsung membangunkan Romi dan juga Pak Mantrik dan segera mengajak ayah dan adiknya itu ke ruang ICU sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Satpam. Jantungnya berdegup kencang. Wajah Pak Mantrik, Rudi, dan Romi terlihat pasrah dengan apapun yang akan mereka dapati nanti. Dan seiring langkah mereka yang semakin dekat dengan ruangan itu, semakin tipis pula harapan yang mereka rasakan. Dengan langkah gontai, ayah dan kedua anaknya itu pun masuk ke ruangan, berjalan menuju satu ranjang yang tirainya tak lagi tertutup seperti yang lain. Dan tangis pun seketika pecah tanpa suara ketika mereka melihat tubuh yang seluruhnya tertutupi oleh selimut papan nama yang bertuliskan Nyonya Berta Sri Murni tertempel di depan ranjang, seakan melegitimasi bahwa mereka telah benar-benar kehilangan. Tubuh Bu Murni segera dibawa keluar dari ruangan itu, didorong dengan rancang roda yang beriringan dengan tangisan suami dan kedua anaknya. Pak Mantrik, Rudi dan Romi seakan tak percaya baru beberapa jam yang lalu ia masih melihatnya berjalan, tersenyum, dan berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi secepat itu? Kembali ke rumah Pak Mantrik,
Kata-kata Dio tadi membuat Yohana ketakutan dan tentu tak lagi bisa memejamkan matanya. Ia seakan tahu betul ucapan anaknya itu adalah siratan yang tak baik tentang keadaan ibu mertuanya saat ini. Namun, dengan segenap akal sehatnya, Yohana terus menampik hal itu sampai akhirnya ia yang memang seorang penakut itu pun merasa tak mau jika harus menghadapi ini seorang diri. Yohana pun segera membangunkan Dina, adik iparnya. Dina, bangun Din, temenin Mbak, ucap Yohana yang beruntungnya langsung membangunkan adik iparnya itu. Ada apa sih Mbak? Kata Dina seraya membalikkan badannya. Melihat wajah kakak iparnya yang ketakutan, Dina pun segera bangkit dan bertanya. Kenapa tuh Mbak? Tanya Dina seraya mengusap-ngusap matanya. Yohana pun menceritakan apa yang tadi anaknya katakan. Dasarnya memang mereka berdua ini sama-sama penakut. Dina pun langsung terbelalak dari kantuknya, terperanjat dan merapat memeluk kakak iparnya itu. Mbak, jangan nakut-nakutin toh, kata Dina seraya mengusap tangannya sendiri yang bergidik. Dan sialnya, bersamaan dengan itu, Dio pun malah kembali berkata sambil menunjuk lagi ke arah ruang tamu yang masih gelap itu. Itu Uti kok nggak masuk sini? Apa nggak capek berdiri di situ? Uti, sini masuk, ucap Dio tiba-tiba. Kakak, udah dong jangan main-main, kata Dina kini kepada keponakannya itu. Beneran bule, itu Uti lagi diri di situ, jawab Dio. Sampai pada akhirnya untuk membuktikan hal itu, Dio pun bangkit seketika dan berjalan menuju ruang tamu. Mau kemana? Ucap Yohana dan Dina yang mau tak mau turut bangkit dan mengikuti Dio. Uti ngapain di situ? Uti udah sembuh ya? Kokong sama papi kemana? Kata Dio yang berhenti berjalan di gawang pintu pembatas ruang tengah dan ruang tamu. Sini Ti, Dio kan takut gelap, ucap Dio lagi. Dina dan Yohana yang tidak melihat apa-apa segera meraih tuas lampu dan menyalakannya. Baru disinilah Dio kebingungan karena sang nenek yang tadi ia lihat tersorot oleh pemadam lampu teras kini sudah tak ada lagi. Wah, Uti di mana? Kan nggak ada. Uti, ucap yang segera diseret oleh ibu dan juga bulenya untuk kembali ke ruang tengah. Udah, kamu itu mungkin cuma mimpi Kak, ucap Dina. Mereka pun kembali merebah di ruang tengah dan tak bisa dipungkiri ketakutan itu tentu masih berbekas. Din, tadi pas Mbak kebangun, Mbak itu nyium bau parfum ibu loh, kata Yohana. Dina yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas dan meminta kakak iparnya itu agar jangan semakin menakut-nakutinya. Tapi Mbak itu jadi kepikiran kata-kata Dio loh. Katanya kita disuruh siap-siap karena besok pagi akan ada banyak orang yang datang ke sini, ucap Yohana yang segera ditimpal oleh anaknya dengan polos. Tadi Uti itu kesini, Mami nggak ada. Terus Uti ngomong sama Dio, ngomongnya gini, nanti Mami suruh siap-siap ya, soalnya besok pagi banyak tamu yang mau datang. Gitu, terus Uti jalan lagi dia ke ruang tamu, kata Dio yang mana bersama dengan itu terdengar suara mobil yang memasuki gerbang. Itu adalah si Romi yang terdengar ia yang berlari sambil menangis. Ibu, isak Romi bagai anak kecil dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Rudi, itu ucap Yohana terperanjat menuju ke depan. Dina sebagai istri Romi juga segera bangkit dan menghampiri suaminya itu. Romi tampak lemas gontai berjalan di lantai ruang tamu. Ibu, kata-kata itu yang terus Romi sebut sembari menangis kejar dalam pelukan Dina yang saat itu hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata. Yohana yang panik tampak keluar dari rumah dan setelah menyadari bahwa Romi datang sendiri, ia pun kembali masuk dan tentunya langsung bertanya, Ibu bagaimana? Bapak sama Mas Rudi di mana? Tanya Yohana dengan wajah yang pasrah. Di belakang Mbak, ikut sama ambulan.
sama ibu, jawab Romi beberapa saat kemudian. Yohana hanya terdiam. Rasanya tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Romi pun dipapa menuju ruang makan, diberi segelas air untuk ditenangkan. Waktu itu, sekitar hampir pukul 3 pagi, Dina segera beranjak membuka semua jendela dan pintu rumah itu, sementara Yohana sebagai menantu tertua berusaha menegakkan dadanya. Dia berjalan keluar dari gerbang rumah dan mengetuk setiap pintu yang ia temui untuk mengabarkan warta duka ini. Singkatnya, sekitar pukul 4 pagi, jenazah sampai di rumah. Sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul dengan tenda yang juga sudah hampir berdiri. Pemantrik dan Rudi keluar dari ambulans. Matanya sudah sembab tak berupa dan tangis pun kembali pecah oleh Romi yang melihat jenazah ibunya diturunkan. Bersama dengan itu, mobil dari gereja juga datang membawa peti bakal mendiang Bu Murni disemayamkan. Mentari menjulang, pelayat-pelayat pun mulai berdatangan. Romi dan Rudi menyambut orang di tenda depan bersama anak dan istri mereka, sementara pemantrik sedari pagi sama sekali tidak pindah dari tempatnya, yaitu ruang tamu, ruang di mana Bu Murni sudah mengenakan gaun putih dan dibaringkan di dalam peti. Setiap pelayat yang datang tentu ingin masuk dan melihat wajah Bu Murni untuk terakhir kalinya. Tapi mereka selalu membuat Pak Mantrik menangis lagi ketika para orang yang ingin berbela sungkawa itu mengelus pundaknya dan berkata agar Pak Mantrik tabah dan sabar. Semalam itu kami masih ngobrol, tapi, kata Pak Mantrik yang selalu menangis, tak kuasa meneruskan ceritanya ketika ditanya oleh para pelayat. Tidak ada yang menyangka akan hal ini. Semua orang yang mengenalnya, baik tetangga ataupun teman segereja, semuanya cukup terkejut dengan kabar ini. Bu Murni, atau yang kerap disapa orang dengan panggilan Mbak Nini ini, adalah orang yang dikenal baik di lingkungannya. Pribadinya ramah, lembut, dan juga dermawan. Jam demi jam berganti, jenazah Bu Murni baru saja selesai dikebumikan sekitar pukul 10 pagi. Dan di waktu inilah Pak Mantrik mulai sering lebih berada di dalam kamarnya. Yohana, sang menantu, terlihat berkali-kali warawiri memberitahukan ayah mertuanya itu ketika ada teman dan kerabat dekat yang datang melayat. Namun, jawaban Pak Mantrik selalu sama, yaitu saat ini ia sedang tidak ingin menemui siapapun. Semua orang juga tampak memaklumi akan hal itu. Alhasil, sedari siang hingga sore hanya Romi, Rudi, dan para istrinya lah yang bergantian menemui para pelayat. Hingga petang pun menjelang, dengan keadaan Pak Mantrik yang masih sama, tak mau keluar dari kamarnya. "Bapak ndak keluar?" tanya Rudi kepada Romi seraya mengusap rambutnya dengan handuk karena ia yang habis mandi. "Belum, tapi kamar ndak dikunci kok. Tadi juga sudah dikasih makanan sama Mbak Hana, istri Rudi." "Sudah, biarkan saja mas. Mungkin bapak masih sedih. Semoga saja besok sudah ndak seperti itu," jawab Romi atas pertanyaan kakaknya itu. Tak lama kemudian, seseorang pun datang yang segera disambut baik oleh para anak dan menantu Pak Mantrik itu. Dia adalah Romo Julius, seorang Romo dari gerejanya yang memang cukup dekat dengan keluarga Pak Mantrik. Sebenarnya beliau tadi pagi sudah datang ke sini saat misa arwah, tapi entah kenapa sepertinya ada sesuatu yang membawa Romo kembali lagi. "Sama siapa Romo?" tanya Rudi seraya menyalami. "Sendiri." "Bapak di mana? Apa belum mau keluar dari kamar?" jawab Romo yang langsung menanyakan keadaan Pak Mantri. "Masih Romo, sudah beberapa kali saya bujuk. Coba kalau Romo saja yang atur, mungkin Bapak mau keluar," jawab Romi. Kini Romo Julius segera diantar menuju ke kamar Pak Mantri, dan setelah itu ia pun masuk dengan pelan. Di dalam kamar terlihat Pak Mantri yang tengah duduk melamun di depan cermin.
Pak Markus, kata Romo yang memang selalu memanggil Pak Mantrik dengan nama baptisnya. Pak Mantrik merespon panggilan Romo dengan dingin. Dia menoleh sejenak tanpa senyum dan kembali lagi menghadapkan wajahnya ke arah cermin. Ini Romo Julius, Pak, timpal Rudi dari belakang, tapi Pak Mantrik masih tak bergeming. Hingga Romo pun begini mendekat, perlahan meraih tangan Pak Mantrik dan memberikan rosarionya. Selalu berdoa ya Pak Markus, kata Romo Julius seraya menggenggamkan rosarionya di tangan Pak Mantrik, dan setelah itu segera beranjak keluar. Namun baru saja setapak Romo melangkah, terlemparlah sebuah rosario dari dalam kamar bersamaan dengan pintu yang dibanting dengan keras, disusul dengan tuas pintu yang mengunci. Jelas, tentu itu adalah perbuatan dari Pak Mantrik, dan kejadian itu disaksikan oleh anak serta menantunya sendiri yang tentu kini merasa tak enak dengan Romo Julius. Semua orang pasti terdiam, dan dengan perlahan Romo memungut rosario itu kembali sambil berkata, "Sudah, tidak apa-apa," ucap Romo yang segera diteruskan oleh Rudi. "Ngapunten Ki Romo, kalau Bapak seperti itu," ucap Rudi yang merasa tidak enak. "Iya, tidak apa-apa. Mungkin Pak Markus masih terpukul atas meninggalnya Bu Berta yang mendadak," jawab Romo seraya berjalan menuju ruang tamu dan duduk lesehan di atas tikar yang terbentang. Rudi dan Romi pun turut mengikuti, dan kini mereka pun berbincang bersama. Mungkin sekira 30 menit mereka mengobrol, tapi di antara obrolan itu ada sedikit yang aneh, dengan wajah Romo Julius yang tampak gelisah menoleh ke sana kemari seakan mencari-cari sesuatu. "Ada apa ya Romo?" tanya Rudi yang begitu penasaran. "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa," jawab Romo sedikit gugup, dan setelah itu tiba-tiba saja ia menyudahi pembicaranya. "Ya sudah, saya tak pamit dulu, sudah malam. Panjenengan punya senter ndak? Romo pinjam dulu ya. Moped saya itu lampunya sudah redup. Takutnya kalau nanti di jalan tiba-tiba mati," kata Romo Julius kepada mereka. "Oh, ada. Sebentar ya Romo, saya ambilkan," jawab Romi seraya berjalan masuk untuk mengambil senter itu. Romo pun diantar oleh Rudi sampai ke depan rumah, dan tak lama kemudian disusul oleh Romi yang membawakan senter untuk Romo. "Pokoknya kalau memang ada apa-apa, bilang saja sama Romo. Ndak usah sungkan-sungkan. Seperti Pak Markus itu loh, yang dulu kalau ada apa-apa selalu curhat sama Romo," tugas Romo Julius yang setelah itu melambaikan tangan seraya pergi dengan moped atau sepeda panjalnya. "Apa bisa ya moped Romo itu naik di tanjakan Sumo Dipuran?" ucap Romi seraya masuk ke dalam rumah. Tanjakan Sumo Dipuran adalah sebuah tanjakan di wilayah itu. Ya bisa, orang sampai Goa Maria aja Romo pakai itu, padahal barang antik itu. Dari saya kecil di gereja Romo sudah naik moped itu, tanggap Rudi yang juga turut masuk ke dalam rumah. Suasana pun kembali menjadi hampa. Romi dan Rudi saling menatap anak-anak dan juga istrinya yang tengah berkumpul di ruang TV. "Buat nyetel TV gitu loh, biar ndak sepi," ucap Rudi yang langsung dijawab oleh Yohana istrinya. "Nyetel apa toh pipi, wong salurannya aja cuma satu, mending main ini sama anak-anak," jawab Yohana. Sementara itu Romi tampak berjalan menuju ke kamar ayahnya di depan pintu. Dengan sedikit ragu ia pun mengetuknya pelan. "Tok tok tok, Pak, Bapak, tok tok tok, Pak, Bapak, Mbok keluar toh Pak, sini rokokan sama Romi sama Rudi, jangan di kamar terus," ucap Romi dari depan pintu, dan tanpa diduga-duga tuasnya pun bergerak dengan wajah kusut. Pak Mantrik keluar dari dalam kamar. "Ada apa?" kata Pak Mantrik dengan ketus. "Ah, ya ndak apa-apa, keluar Pak, biar dapat angin," jawab Romi.
dengan kejut. Tapi sepertinya sang ayah masih enggan berbaur dengan siapapun. Dia hanya meminta rokok saja dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Minta rokok, kata Pak Mantri yang setelah Romi memberikan sebungkus rokok beserta koreknya, dia pun langsung kembali masuk dan menutup pintu dengan agak keras. Romi hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari menghela nafas dengan wajah lemas. Ia pun kembali ke ruang tengah. "Gimana Bapak?" tanya Rudi sang kakak yang sempat mendengar percakapan singkat itu. "Cuma minta rokok terus masuk lagi," jawab Romi dengan wajah muram. "Biarlah, semoga besok dia sudah reda," tanggap Rudi yang setelah itu tampak menoleh ke arah depan karena mendengar suara orang-orang yang datang. "Oh, itu warga desa yang mau melean. Ini untungnya hidup di desa. Kalau sedang seperti ini tidak kesepian," ucap Rudi lagi yang setelah itu menyuruh istrinya untuk membuatkan seteko kopi panas. "Ayo ke depan," tambah Rudi sambil mengajak adiknya untuk menemui para warga. Berkumpullah dua anak Pak Mantrik itu bersama dengan orang-orang yang melekan di tenda depan rumahnya dengan obrolan-obrolan klasik membicarakan seputar kesan para warga dan tetangga terhadap keluarga Pak Mantrik. Ada yang nyeleneh, ada yang lucu, dan ada pula yang serius, tapi semua yang dibicarakan tentu terangkum dalam satu tujuan, yaitu menemani keluarga Pak Mantrik yang tengah berduka. Tak lupa, Romi dan Rudi juga memberitahu tentang keadaan Pak Mantri yang sedang tak mau menemui siapapun, dan mereka juga meminta maaf atas hal itu. Menanggapi itu, warga juga sama sekali tidak masalah, toh semua orang punya cara tersendiri untuk mengobati kesedihannya. Orang-orang itu pun semakin larut dalam obrolan hingga tak terasa waktu sudah hampir menuju tengah malam. Romi dan Rudi tampak terkantuk-kantuk, namun para warga sepertinya masih asyik dalam perbincangannya. Kedua anak pemantrik itu tentu sungkan untuk pamit istirahat hingga akhirnya karena begitu lelahnya, Romi dan Rudi pun ketiduran dalam duduknya. Entah berapa lama mereka berdua tertidur, yang jelas anak-anak Pak Mantri itu kembali terbangun oleh suara lembut seorang wanita yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. "Shh, Nang, masuk, di luar dingin." Begitulah sekira suara itu yang terdengar membisik lembut, dan suara itu bagi Romi dan Rudi adalah suara yang sangat tidak asing. Suara itu sangat mirip dengan suara dari mendiang ibunya. Seketika saat itu Romi dan Rudi terbangun secara bersamaan dengan suasana yang kini sudah tampak sepi dan tak ada satupun warga seperti tadi. Dalam setengah sadarnya, mereka saling menatap dan seperti mempunyai pikiran yang sama. Masuk," ucap Rudi yang langsung membelalak sambil menggeret tangan adiknya. Mereka segera mengunci pintu dan kini duduk di ruang tengah bersama dengan anak istrinya masing-masing yang sudah tertidur lelap di kasur lantai ruangan itu. Wajah Rudi tampak kebingungan, gelagatnya terlihat gelisah, hingga tak lama kemudian Romi pun mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. "Saya waktu bangun kok kayak dengar suara ibu ya Mas," kata Romi yang sejenak membuat Rudi seperti berhenti bernafas. Rudi sebenarnya juga merasakan hal yang sama, tapi kali ini ia masih merasa perlu untuk berpura-pura tidak menyadari itu, hingga ia pun menjawab, "Ses, kita istirahat aja," jawab Rudi yang malah membuat Romi menjadi semakin yakin kalau kakaknya juga turut menyadari akan hal itu. "Kamu juga dengar ya?" kata Romi kembali. "Ya, udah, gak usah dibahas lagi. Mungkin kita cuma mimpi. Sekarang kita istirahat," jawab Rudi yang segera meregangkan tubuhnya di atas sofa. Tidak ada rasa takut di dalam diri Rudi dan Romi saat itu. Yang ada hanyalah keraguan yang bercampur dengan kesedihan.
Apa itu benar-benar suara ibu ya? Tanya kedua anak Pak Mantri dalam hati, sampai akhirnya seiring menit yang terus berjalan, rasa lelah pun menidurkan mereka kembali tak lama setelah itu. Di ruangan itu, Rudi terlelap di atas sofa, sementara Romi tertidur di bawah dengan memeluk anaknya. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan di pagi inilah terjadi kejadian yang sangat tak terduga-duga. Satu hari setelah meninggal dunianya Bu Murni, pagi itu Dina adalah orang yang pertama kali terbangun. Dia yang waktu itu kebetulan hendak ke kamar mandi, tak sengaja melihat kejanggalan ketika melintasi kamar ayah mertuanya. Dina sejenak mencermati, sampai akhirnya tak lama kemudian ia memutuskan untuk berbalik dan segera membangunkan Romi suaminya. "Papa, bangun pak," ucap Dina menggoyang-goyangkan tubuh suaminya yang tak lama kemudian segera membuka matanya. "Jam berapa toh ma?" ucap Romi dengan setengah kantuk. "Jam 5. Itu loh, di lantai depan kamar bapak. Kok kotor banget ya? Kayak banyak tapak-tapak tanah. Dan kedengaran dari luar, bapak itu kayak lagi ngobrol sendiri," jawab Dina dengan wajah yang terlihat khawatir. "Kenapa sih?" tanggap Romi yang malah hendak merubah kembali. "Itu toh, cek dulu bapak," ucap Dina yang kini membuat suaminya itu bangkit dengan wajah yang kesal. Terjadi sedikit perdebatan kecil, sampai pada akhirnya Romi pun menuruti kemauan istrinya itu untuk memeriksa. Dan singkatnya, sesampainya di depan kamar Pak Mantri, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Dina tentang remah tapak tanah yang tercecer di depan pintu kamar ayahnya itu. Dan bersama dengan itu, terdengar pula dengan samar suara Pak Mantrik yang tengah berbicara dari dalam. Entah ia tengah mengobrol dengan siapa. Romi pun sampai menempelkan telinganya di daun pintu untuk memastikan hal itu. Hingga akhirnya anak bungsu Pak Mantrik itu pun memutuskan untuk masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. "Sedang apa sih Pak?" ucap Romi bersamaan dengan ia yang membuka pintu. Dan apa yang terlihat sungguh-sungguh sangat memilukan, yaitu Pak Mantrik yang tengah terduduk di atas ranjang dan tengah mengobrol dengan salib kayu nisan milik istrinya. Kamarnya sedikit berantakan dengan kotoran tanah yang menapak sampai ke atas tempat tidur. Asumsi sementara Pak Mantrik semalam pasti telah menyelinap keluar dan mengambil nisan itu dari makam. "Eling dong pak," kata Romi bergetar sembari menyingkirkan kayu nisan itu pelan-pelan. "Pak, kita semua juga kehilangan pak. Tapi bapak tidak boleh seperti ini dong. Biarkan ibu tenang di surga pak," kata Romi lagi yang mau tak mau pecah dengan tangisannya sendiri. Pak Mantrik tampak aneh dengan gelagatnya. Di depan tangisan anak bungsu dan menantunya itu, ia sama sekali tak bergeming dan malah kembali memungut kayu nisan yang bertuliskan nama istrinya itu untuk kembali dipeluknya. Keributan pagi itu akhirnya membangunkan Rudi dan Yohana yang segera bergegas menghampiri. Ekspresinya juga tak kalah terkejut kalau melihat Pak Mantri yang tampak memeluk kayu nisan itu lagi. "Apa-apaan sih pak? Jangan begitu dong pak. Pak, eling pak," sentak Rudi dengan mata berkaca-kaca. Rasa marah, iba dan juga sedih bercampur menjadi satu. Namun pada akhirnya Rudi dan Romi pun sama-sama menangis dan memeluk ayahnya itu. Dari semua kegaduhan itu, Pak Mantrik masih tetap dengan ekspresi kosongnya. Sedikit pun ia tak bergeming oleh panggilan anak-anaknya yang bahkan terus menangis sembari mengguncang-guncangkan tubuhnya. Rudi yang kebingungan segera keluar dari rumah untuk meminta pertolongan. Ia kabarkan pada setiap tetangga yang ditemuinya perihal keadaan sang ayah, hingga terbesit satu nama dalam pikiran Rudi, yaitu sahabat dekat ayahnya. Ya, dia adalah Haji Kholil. Menurut Rudi, beliaulah sekarang satu-satunya orang yang mungkin omongannya akan didengarkan oleh ayahnya.
Rudi segera menuju ke rumah sahabat ayahnya itu yang kebetulan masih berada dalam wilayah desa yang sama. Sesampainya di sana, dengan wajah bingung dan sembab oleh air mata, Rudi pun berbicara kepada Haji Holil. "Pade, tolong Bapak Pade, tolong Bapak Pade," kata Rudi yang langsung menerobos masuk dan mendapati teman ayahnya itu tengah bersantai di ruang tamu. "Kenapa? Bapakmu kenapa?" tanya Haji Holil yang agak terkejut oleh kedatangan Rudi. Dengan singkat, Rudi pun menceritakan apa yang terjadi dan segera memohon kepada Haji Holil untuk datang ke rumah dan melihat keadaan ayahnya itu. Tibalah mereka di rumah pemantrik yang mana ternyata sudah dipenuhi oleh beberapa warga yang terpanggil akan permintaan tolong Rudi tadi. Haji Holil pun masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di samping Pak Mantrik seraya merangkulnya dengan pelan. "Gus, masih ingat aku ndak?" tanya Haji Holil sambil mengelus-ngelus Pak Mantrik dengan lembut, yang mana tak lama kemudian Pak Mantrik pun menoleh dan merespon panggilan sahabatnya itu. "Ucil," tanggapi dengan mata berkaca-kaca. "Aku ora kuat, Cil," kata Pak Mantrik lagi yang seketika menangis dan dipeluk oleh sahabatnya itu. "Sing sabar, ikhlaskanlah. Kasihan anak dan cucumu yang masih membutuhkanmu," ucap Haji Holil kepada sahabatnya itu. Iya, jawab pemantrik yang setelah itu mulai terlihat lemas menyandar di pelukan Haji Holil. Perkiraan Rudi agaknya benar bahwa ayahnya pasti akan mendengarkan omongan sahabatnya itu, dan akhirnya keluarga pamantrik pun sejenak bisa merasakan lega. Masih di dalam kamar Pak Mantri, suasana panik pagi itu perlahan mulai melandai tenang bersamaan dengan para warga yang satu persatu juga mulai pulang ke rumahnya. Kecuali Haji Holil, ia tampak masih duduk di samping sahabatnya itu seraya mengajaknya sedikit berbicara. "Sudah makan belum?" tanya Haji Holil kepada Pak Mantri. "Ora kolu aku, Cil," tanggapnya Pak Mantri atas tawaran sahabatnya yang kali ini segera disela oleh Dina menantunya. "Ya Pak, Bapak makan ya. Kan dari kemarin Bapak belum makan. Itu makanan yang kemarin Dina kasih juga belum dimakan. Dina ambilkan yang baru ya." Setelah menantunya itu sembari mengambil piring nasi yang berada di atas meja cermin. "Ndak selera aku, Din," kata Pak Mantri dengan lirih yang mana ditimpali kembali oleh Haji Holil. "Ya wes, ganti baju dulu ya, sama diseka. Habis itu makan ben sehat, Gus," tambah Haji Holil. Pada awalnya Pak Mantri sejenak terdiam, namun untungnya tak lama kemudian ia merespons tawaran dari sahabatnya itu dengan anggukan kepala. "Nah, ngono loh," tugas Haji Holil dengan sedikit tersenyum. Pak Mantrik pun dibersihkan dan diganti pakaiannya. Namun sesuatu kembali terjadi setelah itu, yaitu ketika ia hendak mulai menyuap makanannya, Pak Mantrik terbatuk-batuk hingga memuntahkan isi perutnya. Nafasnya tersengal. Seperti begitu hebatnya rasa mual yang ia rasakan itu, tubuhnya seakan memaksa untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam perut. Tapi karena mungkin memang tak ada yang ia makan sedari kemarin, apa yang Pak Mantrik muntahkan berkali-kali itu hanya berupa air liurnya saja. Keadaan itu bertahan untuk beberapa menit sampai akhirnya ketika mulai mereda, si bungsu Romi menawarkan agar ayahnya dirawat di rumah sakit saja. "Pak, kalau Bapak tidak bisa makan, mending di rumah sakit aja ya Pak. Paling tidak di sana Bapak dapat infus," tawar Romi kepada ayahnya. "Oh, Gus, daripada tambah parah," tambah Haji Holil menyetujui. "Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti saya coba makan dikit-dikit," tolak Pak Mantrik sembari menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Pak Mantrik pun hanya meminum segelas teh hangat dan setelah itu ia kembali beristirahat. Waktu itu, sekitar pukul 9 pagi, Haji Holil pun berpamitan seraya membawa kayu nisan mendiang istri Pak Mantri yang akan ia kembalikan ke makamnya.
Dia pun berpesan kepada keluarga sahabatnya itu, "Lebih baik kalian menetap di sini atau boyong bapakmu itu tinggal bersama kalian. Yang penting jangan sampai dia kesepian." Tukas Haji Holil sebelum berjalan keluar dari rumah Pak Mantri. Selesai. Oh, luar biasa kisah mantrik nih. Baru-barunya udah nyeremin ya teman-teman ya. Dan salah satu ciri khas dari kisah Mas Agil tuh horor gigit banget ya. Tapi di sini saya lebih menyoroti ketika kehilangan seorang ibu ya, bagaimana keluarga Pak Mantri ini, ibunya yang tadinya baik-baik saja, kelihatan sehat-sehat aja, tiba-tiba cuma gara-gara sakit perut sedikit dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba meninggal dunia karena didiagnosa mengalami pecah pembuluh darah. Memang itu teman-teman ya, kadang-kadang sakit perut jauh dari kematian nih, tapi ya itu harus segera diperiksa teman-teman, karena perut lambung ini adalah sumber dari segala sesuatunya. Dan saya bisa ngebayangin tuh bagaimana di ruang ICU ya, menunggu orang di ruang ICU itu adalah saat yang paling mendebarkan banget. Apalagi ketika nama pasien dipanggil tuh kayak dalam kisah barusan, waduh itu kayak gimana gitu. Dan di sini aduh Pak Mantri ya belum bisa move on, dia melukin nisan kayu tuh, dan yang jadi permasalahan nih dia datang ke kuburan berarti teman-teman, ngambil nisan kayunya itu tuh dipelukin di rumah. Aduh. Dan besok lanjutannya pastinya tidak kalah menegangkan. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Agil ya atas kisahnya, atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.